Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, biarlah kau indahkan seruanku Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan suara tangisan yang tak terdengar. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 21 ayat 15 sampai dengan 18. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Satu kali peristiwa ketika Hagar dan anaknya Ismail diusir keluar dari rumah Abraham dan Sarah, maka pergilah mengembara Hagar dan Ismail anaknya. Mereka berjalan dengan bekal yang sangat sedikit, sampai kemudian habislah bekal air minum mereka di padang gurun Beersheba. Pada saat kehausan dan putus asa, Hagar sudah tidak tahan lagi melihat anaknya. Ismail megap-megap kehausan dan seperti hampir mati. Lalu karena tidak dapat menahan hatinya lagi, Hagar melakukan demikian. Kejadian 21 ayat 15 sampai dengan ke-16. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Namun tidak lama kemudian, firman Tuhan berkata demikian. Coba perhatikan baik-baik. Kejadian 21 ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bukankah Hagar yang menangis karena tidak tahan hatinya? Kenapa justru Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring? Bukankah hal itu janggal terdengar? Nama Ismail yang diberikan oleh Abraham kepada anaknya dari Hagar berarti Allah mendengar. Dari peristiwa ini, sesungguhnya Ismail yang adalah seorang anak kecil pada saat itu, bukannya diam saja dan tidak berseru kepada Tuhan, tapi karena begitu lemah dan begitu sederhananya, suara minta tolong kepada Sang Penciptanya itu tidak terdengar. Namun di surga ada Tuhan yang tidak tuli. Dia selalu mendengar suara yang tidak terdengar sekalipun. Kalau hati seorang ibu bisa tersentuh dan begitu sakit melihat anaknya sendiri menderita, apalagi hati Bapa surgawi, dia tidak akan tinggal diam. Tetaplah berdoa sekalipun beban yang kita rasakan terlalu berat. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa surgawi, terima kasih kalau pagi ini aku kembali diingatkan bahwa Engkau tidak pernah lengah. Engkau tahu pergumulan dan jeritan hatiku. Terima kasih Bapa. Amin. Jesus loves you and so do I.